Halo Sobat Mortar Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya Fritz Sinaga di Belajar Bareng Kami by Mortar Indonesia. Dulunya garasi, sekarang menjadi hunian atau tempat tinggal yang cozy. Mungkin itu yang bisa menggambarkan episode kita kali ini tentang suatu hunian atau rumah tinggal yang disebut dengan huni garasi. Seperti namanya, rumah tinggal ini dulunya adalah sebuah garasi yang mungkin terkesan sempit dan juga lahannya terbatas. Tetapi ini disulap menjadi suatu rumah atau hunian yang punya gaya yang unik dengan juga penataan fungsional yang juga baik. Kita nggak perlu lama lagi, kita mau masuk ke dalam dan kita mau bertemu dengan ownernya. Yuk, Sobat Mortar Indonesia, kita masuk. Halo Kak Siva. Halo Mas Fritz, selamat datang. Selamat datang di Huni Garasi ya. Iya. Tadi kalau ngelihat dari depan tuh unik banget, karena nggak kelihatan soalnya dindingnya lurus semua. Terus tiba-tiba pas kita masuk, jadi kayak suatu tempat yang Hidden gem. berbeda. Betul, hidden gem. Karena kayak ada satu pintu untuk ke suatu tempat yang sangat berbeda dari yang lain. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Mbak Siva tentang Huni Garasi ini? Mungkin dari luas lahannya, karena kayaknya kelihatan kan kalau kita bicara garasi ini kayaknya sempit. Iya benar. Lahannya terbatas. Untuk areanya sendiri ini luasannya berapa Pak? Kalau untuk garasinya sendiri itu lebarnya 2,8 meter gitu. Sementara panjangnya itu 15 meter gitu. 2,8 kali Iya. 15. Tapi disclaimer ini bukan cuma garasi, tapi sebelum itu ada garasi dan taman gitu. Oh. Di belakangnya itu taman. Oke. Gitu. Jadi area 2,8 kali 15 ini tadinya adalah garasi Dan yang taman. taman juga. Betul. 2,8 kali 15 itu kurang lebih 45 meter Iya, persegi. iya, iya. Kalau lahan bangunannya sendiri luasannya berapa? Bangunan dari garasinya aja Iya. atau sama Yang untuk tempat tinggal yang sekarang? kurang lebih sih 70 ya. 70 meter? Ah. Oke. Kenapa 70? Karena ada bangunan existing dari rumah mertua. Oke, nanti mungkin kita bisa lihat ke Iya. dalam ya. Mungkin aku mau ngelihat juga nih dari teras. Ini kita sebut teras. Teras. Jadi untuk menyambut orang, menyambut tamu gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya dilihat, ini agak-agak model kayak coffee shop kalau aku lihat. Karena ada ini. Ini karena ada ini. Benar. Ini jendela Ke dapur. oke. Tim dapur depan berarti Tim ya? dapur depan. Ya, karena kan orang-orang biasanya kalau yang biasa taruh dapur ya akan ditaruh di belakang. Mbak Siva lebih milih ditaruh di depan. Oke, ini jadi bench mungkin untuk Untuk suami ngopi sih sebenarnya. oke. Kita kasih kopi dari sini, Iya, terus iya. suami ngopi di sini. Kalau dulu masih ada koran mungkin sambil baca koran kali ya di sini ya. Pakai sarung gitu. Kalau ininya lantainya Ini acian menggunakan biasa acian ya? sih. Acian biasa ya? Iya, iya. dikasih tali air. Tali air. Iya. Kita kemana lagi nih Mbak Siva? Ini untuk Oh iya, roster nih, roster ala-ala sih sebenarnya. ini bukan roster ya? Bukan. Ini apa dong tadinya? Bata ringan sebenarnya. Oke. Iya. Ini bata ringan tapi disusun ada bolongnya gitu ya. Betul. Ini menarik nih Sobat Motor Indonesia. Jadi dari bata ringan ternyata kita bisa dapat kesan roster kayak gini gitu ya. Jadi di sini masih pakai bata ringan, tapi pas mulai ke atas ini bata ringannya ada dikasih. Betul. Tadinya sih mau sampai bawah, cuman udah jadi, terus kayaknya kok terlalu terbuka gitu ya. Kita kan nggak oke. suka gitu ya Oke, kalau oke. terlalu terbuka. Oke. Akhirnya kita setengah aja di atasnya aja gitu. Oke, jadi setengahnya aja yang dibikin bukan seperti itu. Lumayan sih ngepress budget juga. Oke, nice Mbak Siva. Mungkin kita mau langsung masuk ke dalam. Silakan. Wah, permisi Mbak Iya, Siva masuk ke silakan. rumahnya. Waduh. Ini kalau ngelihat kayak gini memang benar-benar kerasanya kayak coffee shop ya, sebetulnya. Karena tatanannya memang dibikin kayak open plan gitu ya. Betul, betul. Kak Siva ya. Jadi bisa tolong cerita Kak Siva tentang dapurnya. Oke. Awalnya kenapa milih desainnya kayak gini? Dulunya berarti di sini nih apa nih? Terus sampai sekarang jadi begini. Ini justru garasinya tuh di sini. Oke, garasinya di sini. Garasinya tuh di sini. Ini kayak apa sih kalau di garasi tuh pintu rolling, kayak rolling door gitu ya. rolling door gitu. Nah di sini Oke. gitu. Cuman di sini akhirnya kita sekat, terus buat pintu di sini gitu. Oh, tadinya ini nggak ada? Nggak ada, tadinya ke sana. Oke, blok. Iya.
Terus nih temanya apa nih Kak Syifa? Aduh, kalau ditanya tema sebenarnya tuh nggak ada tema sih, kayak kita ngambil yang simple-simple aja gitu. Simple aja ya. Kan ya zaman sekarang lagi suka nih yang kotak-kotak gini, mozaik gini ya. Ya, gitu. iya. Karena unik, memang simple, sederhana, semuanya tapi semua udah terfungsi dengan baik. Iya. Tapi Kak Syifa masih sering masak di sini? Masih sering ya? Walaupun nggak setiap hari sih, karena aku sambil kerja juga. Jadi baunya bisa menyebar lah ya sampai ke. Iya, nah itu juga yang jadi pertimbangan sih kalau misalnya kita tadinya mau dapurnya tuh di belakang, cuman kita mikir nanti baunya tuh bakal ke kamar gitu, ke area yang lain gitu. Jadi better kayaknya di depan deh gitu. Jadi di sini juga dibikin bukaan supaya kalaupun baunya juga bisa keluar ya. Betul. Terus FYI juga nih Mas Fritz, jadi ini tuh bukan kitchen set. ini bukan kitchen set? Bukan, ini tuh bekas cafe gitu. Jadi yang tadi aku mention sebelumnya tuh ini kan garasi, terus beralih fungsi jadi gudang gitu, tempat penyimpanan barang-barang. Nah, kebetulan jadi barang-barang yang udah nggak kepake ditaruhnya di sini? Iya, kebetulan kakak ipar tuh waktu itu punya cafe dan udah tutup, barang-barangnya dipindahin ke sini gitu. Dan akhirnya digunakan? Iya, terus kita minta izin kan, boleh nggak nih Kak kalau kita pakai gitu. Oh ya udah silakan, akhirnya kita modif lah gitu. Jadi kita reuse, recycle lah ya. Betul. Semuanya dipakai ya. Jadi nggak terbuang semuanya, malah bisa digunakan secara fungsi yang lebih baik di sini ya. Betul. Jadi dari dapur ini langsung ada tempat cuci piringnya. Ini pun juga dari kafe, benar. Dari kafe juga? Iya. Terus satu paketnya dari kafe? Iya, kalau nggak salah ini buat kasir gitu deh. Kalau nggak salah ya. Kita mungkin bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Kalau ini ruangan apa Kak? Ruang meja makan sih. Oke, meja makan. Biasanya buat ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman gitu. Kebetulan kan teman-teman juga suka nongkrong lah di sini. Ini tuh rumah jadi tempat nongkrong. Base camp lah ya di sini. Base camp ya. Terus karena konsepnya juga open space gitu, open plan, jadi ya mereka bisa di mana aja duduknya. Betul. Di sini atau di sofa atau di kursi bar gitu. Ini ada yang unik sih sebenarnya Sobat Motor Indonesia. Kalau Sobat lihat, ini kursinya beda-beda. Ini kursinya beda-beda. Ini satu set memang dari mejanya barengan sama kursinya atau gimana nih Kak? Enggak, belinya terpisah sih. Oh, beda-beda nih ya? Iya, beda-beda. Oke, ada mungkin ceritanya? Kalau yang ini sih kursi masa kecil suami. Kursi belajar. Dari SD gitu atau? Iya, dari kecil gitu. Waduh, ini perjalanan udah panjang banget. Iya, dan sekarang aku pakai buat kerja gitu. Oke. Ini ada yang menarik Sobat kalau dilihat. Bahwa ini Kak Syifa dulunya atau mungkin suami yang suka fotografi? Saya sendiri gitu. Ini beberapa koleksi sebenarnya masih ada, cuman yang dipajang ini aja sih. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang dapur dan juga meja makan. Kalau ini ruangan apa nih Kak? Ini ruang santai aja sih. Ruang santai. Karena kan juga tadi aku bilang ini open space, jadi ya bisa buat apa aja, buat ngumpul, buat nonton, buat ya segala macam aktivitas lah di sini gitu. Kalau bicara tentang banyaknya orang yang sering ke sini, jadi nggak tersekat-sekat gitu ya Kak. Benar. Mau dari meja makan juga bisa langsung ngobrol sampai ke living room gitu ya. Ini satu tips yang penting. Tanah 2,8 x 15 kurang lebih 45 meter persegi disulap sama Kak Syifa dan suaminya untuk jadi area yang punya ruangan yang lapang dan bisa juga memasukkan fungsi-fungsi yang memang sudah sesuai, mulai dari dapur, meja makan sampai ruang santai atau living room. Nah, ini yang menarik. Di tanah yang terbatas ini, Kak Syifa masih bisa menginsert ruangan terbuka yang cukup luas seperti ini. Ini yang kita sebut inner courtyard ya Kak ya. Ini ceritanya gimana Kak? Ini udah ada dari dulu atau seperti apa? Yang tadi aku ceritain ini tuh tadinya garasi dan taman gitu. Tadi itu ada sekatnya di sini. Oh, gitu. Tadinya ada sekat. Ada sekat, ada tembok. Terus ini taman, terus kita mikir ini mau dijadiin apa ya gitu. Tapi karena sebelah ini udah gang gitu. Sebelah sini ya udah gang. Terus kita nggak mau kebanyakan jendela gitu yang langsung privasi lah ya. Terus akhirnya gimana caranya supaya sirkulasi udara tuh tetap lancar gitu dan kita juga dapat cahaya lah gitu. Akhirnya ya udah kita bikin taman aja di sini, lumayan gede juga. Ini jadi memang membuat ruangan juga jadi kelihatan luas ya Kak. Karena langsung terhubung sama eksterior, tapi privasinya masih didapat. Iya. Walaupun di sebelah itu gang. Tadi motor, mobil, hilir mudik, tapi kita tetap dapat privasinya ya. Iya, betul. Wah, ini kalau tanaman-tanamannya memang udah dari dulu atau gimana? Enggak, paling ini aja sih, pohon sente ini. Pohon sente? Iya, pohon sente ini tuh
Udah ada dari dulu. Jadi dulu kalau nggak salah mertua tuh melihara ikan apa ya, ikan gurame atau ikan atau apa gitu. Tadinya kolam. Ada kolamnya di depan di rumah mertua gitu. Okay. Terus ini kayak numbuh sendiri gitu buat makanan ikan gitu. Tapi terus, ini jadi focal point yang sangat bagus banget tuh. Iya. Gitu. Orang-orang selalu salfok sama si pohon jumbo. Ini kalau kayak foto di sini kayaknya instagramable banget di sini. Nah ini pun juga dibikin perbedaan level ya Sobat Mortar Indonesia supaya juga untuk menghindari masuknya air ke dalam hunian dari Kak Syifa dan suaminya. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat di sini pemakaian ini batu koral ya Kak? Iya. Sama ini tuh decking tile. Decking tile. Kayu jati decking sih, tile. Oh, kayu jati. Iya. Oh, makanya pemakaian buat eksterior karena kayu jati terkenal memang sangat kuat ya untuk menahan air sama juga matahari. Kita coba akan masuk ke ruangan berikutnya, ke kamar. Ya, tinggal nyebrang. Jadi di sini adalah kamar utama. Kamar utama. Ini kamarnya ukuran berapa Kak? Karena agak luas nih. Iya. Kalau dilihat. Kamarnya 3,2 kali 3,5 kalau nggak salah. 3,2 kali 3. Oh, itu gede sekali sih. Iya, jadi ini tuh tadinya kamar suami gitu. Pas masih bujang. Oh, kamar udah jadi. Masa udah ada dulunya? Iya. Oh, gitu. Oke. Jadi dulunya berarti aksesnya dari sebelah sini. Oh, dari sebelah sini. Iya, ini pintu nih di sini. Soalnya jadi di sebelah rumahnya Kak Syifa ini sudah langsung berhubungan sama ibu mertua. Rumahnya ibu mertua. Oke, ini jadi 3,2 kali 3,5 sangat besar, sangat bisa mencakup semua. Di sini ada tempat tidur, udah ada lemarinya, dan di sini udah ada TV juga. Iya. Jadi semua udah lengkap lah ya di sini ya. Oke, kita mau masuk ke ruangan apa nih Kak? Nah ini sebelum aku mau masuk ke dalam ruangan yang cerah ini aura-aura Pinterest-nya kelihatan nih Kak di sini. Aku mau bahas ini nih Kak. Ini apa nih? Ini ada 3 bowl ya? Iya, kebetulan kita punya 3 anabul gitu. Jadi satu-satu nih? Satu-satu, lucu kan? Kita sekarang mau bahas ini. Ya. Ini kita sebut ruangan apa Kak? Sebenarnya laundry room walaupun belum ada mesin cucinya. Ini berarti laundry room, jadi mungkin area service. Jadi kalaupun karena laundry, jadi nggak perlu ngejemur di sini ya. Tapi di sini ada jemur juga ya. Iya, mesin cuci. Dan ini ada pencahayaan dari atas, jadi tetap ketutup, tapi cahaya mataharinya tetap dapat. Betul. Kita nggak perlu jemur di depan. Nggak perlu jemur di depan ya. Artinya lahannya memang udah terbatas di sini, tapi masih tetap dapat ruangan untuk bisa mengeringkan pakaian. Yeah. Kalau untuk desainnya ini, Kak Syifa sendiri yang... Aku sendiri, kebetulan. Makanya sesuai dengan selera aku lah gitu. Oke. Ini kalau dilihat, ini penggunaan keramiknya, keramik ukuran berapa nih Kak? Atau satu-satu atau enggak sih? Enggak. Ini udah satu gini kan ya? Iya, lupa tapi yang panjang-panjang gitu. Oh, yang panjang-panjang ya, mungkin 20, 30 atau 20, 40 terus dipasang. Ini pastinya harus menggunakan produk perekat ya? Iya, betul. Kemarin aku sih pakai Mortar Indonesia yang perekat keramik gitu ya. Ini pun juga sebenarnya kerasa lebih mudah nggak Kak ketika akhirnya menggunakan produk mortar? Kan itu udah di dalamnya udah ada pasirnya ya? Iya, betul. Itu cuma tinggal buka Iya, kemarin sempat ngobrol sama tukang juga kan. Ya. Ini udah biasa pakai ini Bang gitu. Oh iya udah biasa, dia bilang gitu. Dan katanya sih lebih efisien juga ya, jadi nggak perlu ngaduk-ngaduk pasir lagi. Betul. Ini kalau dilihat Kak Syifa ini bikin 2 warna nut yang berbeda ya? Yang ini kayak warnanya lebih ke arah abu-abu ya Kak? Abu-abu. Oke. Abu putih, kita pakai nut putih. Kalau yang ini krem, nutnya warna merah amarilis. Jadi ini merah amarilis. Kalau yang ini putih merpati. Putih merpati. Jadi ini memang jadi bikin focal point yang berbeda gitu ya. Jadi langsung kayak kontras antara keramiknya warna krem, terus langsung dipadu-padankan sama merah amarilis. Kemarin pengerjaannya berapa lama Kak Syifa? Harusnya sih 1 hari ya. Oh 1 hari? 1 hari sih cukup. Untuk ngerjain pasangan ini semua iya, ya? Cuman kemarin karena ada perbaikan saluran jadi 2 hari. Harusnya sih kalau pasang keramik aja 1 hari cukup.
Oke, itu jadi mempermudah juga ya, karena nggak perlu ngayak pasir lagi, cuman tinggal dibuka saknya, campurin sama air, langsung diaplikasiin. Tuh. Nice, nice. Oke, terima kasih nih Kak Siva. Kita sudah bisa nikmatin huni garasi. Tadi kita mulai dari teras, masuk ke dapur, terus ke meja makan, living room, terus ini inner courtyard, masuk ke kamar, terus ke laundry room, dan juga kita punya kamar mandi. Di sini ada 2 ya, huni garasi ya. Jadi ini mungkin akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi Sobat Mortar Indonesia, karena dengan lahan yang sangat terbatas seperti ini ternyata masih bisa difungsikan untuk ruangan-ruangan yang memang fungsional. Mungkin dari Kak Siva ada yang mau disampaikan? Dari aku itu aja sih, yang penting nggak perlu gengsi. Kalau ada kemudahan, kenapa harus cari yang susah? Gitu. Nah, itu dia. Kalau ada yang mudah, kenapa harus sulit? Kalau bisa yang sulit itu dipermudah, yang mudah ya benar-benar mudah aja. Betul. Oke, Sobat Mortar Indonesia, terima kasih sudah sampai di episode Belajar Bareng Kami by Mortar Indonesia di Huni Garasi dengan Kak Siva di sini. Sampai jumpa lagi di Belajar Bareng Kami by Mortar Indonesia di episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah!